Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di channel diskusi matematika 54 dan di video kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri ya, khususnya untuk di kelas 11 SMA. Nah, di video pertama ini kita akan bahas dulu tentang pengenalan transformasi geometri supaya nanti teman-teman semua nggak bingung ya, ada komponen apa aja sih yang ada di dalam transformasi geometri. Oke? Ya. Oke, baik teman-teman semua, di materi pengenalan transformasi ini adalah seri belajar transformasi video yang pertama gitu ya. Nah, ini sebenarnya ditujukannya untuk di kelas 11 SMA gitu ya. Jadi mungkin materinya agak terbatas gitu. Nah, transformasi di sini ini kita buat perkenalannya dulu teman-teman ya. Jadi apa sih transformasi, kemudian apa aja sih nanti yang akan dibahas di transformasi. Nah, pertama kita awali dengan apa sih definisi dari transformasi gitu ya. Nah, transformasi ini bisa kita artikan sebagai perubahan gitu ya. Perubahan artinya berasal dari kata transform yang artinya adalah berubah gitu ya. Nah, kemudian perubahannya dalam hal apa? Dalam hal geometri gitu ya. Geometri ini nanti ada beberapa unsur gitu ya. Perubahan dalam konteks gitu ya, dalam konteks atau unsur geometri gitu. Nah, unsur-unsur dalam geometri ini nanti ada banyak ya. Ada yang namanya titik, ada yang namanya garis, ada yang namanya bidang gitu ya. Nanti garis ini bisa berupa fungsi gitu ya, bisa berupa fungsi. Nah, kemudian untuk materi transformasi di video kali ini atau di seri belajar transformasi ini saya batasi menjadi transformasi yang dua dimensi saja teman-teman. Berarti nanti kita akan berbicara transformasi titik gitu ya, kemudian transformasi garis gitu. Kalau bidang nanti dulu sih ya, soalnya kalau bidang kan lebih ke 3 dimensi gitu kira-kira ya. Nah, kemudian nanti transformasi apa aja sih yang akan kita pelajari gitu ya, nanti bisa kita kelompokkan jenis-jenisnya gitu. Jenis-jenis transformasinya yang akan kita pelajari nanti di video kali ini. Yang pertama adalah nanti kita akan belajar tentang translasi ya, translasi atau pergeseran. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar tentang refleksi ya, atau pencerminan. Kemudian yang ketiga nanti kita akan belajar tentang dilatasi atau perbesaran. Kemudian yang keempat itu adalah rotasi atau perputaran ya. Nah, teman-teman semua, sebenarnya yang namanya transformasi geometri ini nggak cuman 4 bagian ini ya. Jadi masih ada banyak lagi, ada rapatan, ada renggangan, ada dan sebagainya lah gitu ya. Nah, cuma nanti kita batasi menjadi 4 poin saja gitu ya: translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi gitu. Karena sebenarnya dengan 3 ini saja itu sudah mewakili seluruh transformasi yang ada di kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan setelah materi transformasi ini nanti bisa dimanfaatkan konsepnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu jadi jenis-jenis transformasi ya. Jadi ada translasi, refleksi atau pencerminan, dilatasi, perbesaran, rotasi atau perputaran. Nah, maksudnya apa sih? Nah, tadi kan katanya kan transformasi itu berubah gitu ya. Nah, berubahnya itu nanti bisa dengan cara ini gitu ya. Bisa berubah dengan cara digeser, bisa berubah dengan cara dicerminkan, bisa berubah dengan cara diperbesar atau diperkecil, bisa juga diubah dengan cara diputar gitu ya. Nah, nanti cara mengerjakannya
cara pengerjaan transformasi atau cara menyelesaikan transformasi nanti kita bagi juga nih, ada beberapa macam gitu ya. Nanti bisa yang pertama adalah dengan cara secara aljabar gitu ya, aljabar atau menyesuaikan hasil gitu. Kemudian yang kedua bisa dengan cara matriks ya, matriks. Jadi kita menggunakan konsep matriks, konsep perkalian atau penjumlahan matriks. Nah, yang ketiga bisa dengan cara geometri gitu ya, geometri atau dengan cara gambar. Nanti kita akan bahas juga ya ketiga cara ini gitu. Bagaimana sih kalau misalkan ya, misal nih refleksi pencerminan kalau dikerjakan dengan cara matriks, dan gimana sih refleksi atau pencerminan kalau diselesaikan dengan cara gambar gitu ya, atau dengan cara aljabar. Nah, itu dia kira-kira cara untuk menyelesaikan transformasi. Oke, kemudian yang ketiga, yang berikutnya lah ya, yang berikutnya dari berdasarkan apa ya, objeknya, objek transformasi. Nah, nanti kita akan bagi transformasi ini menjadi dua bagian gitu ya, menjadi dua bagian. Yang pertama bisa transformasi titik ya. Kemudian yang kedua transformasi garis ya. Nah, garis ini nanti bisa berupa fungsi. Oke. Nah, tentunya kenapa dipisah seperti ini? Karena untuk transformasi titik dan transformasi garis atau fungsi itu nanti membutuhkan treatment yang berbeda. Walaupun nanti mungkin awalannya sama, cuma nanti ada beberapa hal yang berbeda nanti yang harus dipelajari sama-sama. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, berikutnya gambaran umum transformasi gitu ya. Oke, saya akan buat di sini. Oke, nah jadi secara umum nanti teman-teman transformasi yang akan kita pelajari itu ada seperti ini ya. Jadi yang namanya transformasi itu kan ada titik awal gitu ya, ada awal ya, bentuk awal, kemudian ada bentuk akhir gitu ya. Jadi bentuk awal itu adalah sesuatu sebelum ditransformasi, artinya asalnya dia gitu ya, asalnya dia. Akhir itu adalah hasil setelah ditransformasi. Contohnya hasil setelah yang awal ini dicerminkan, atau hasil setelah didilatasikan atau diperbesar, atau hasil setelah dirotasikan dan sebagainya ya. Pokoknya hasil setelah dikenai oleh sebuah transformasi gitu. Nah, ini kita sepakati sama-sama teman-teman di materi pengenalan ini, bahwa awal ini kita tuliskan, simbolkan sebagai XY gitu ya. Ini awalnya. Nah, kenapa sih harus dalam XY, nggak bentuk yang lain? Karena yang pertama, dalam geometri ya, dalam geometri nanti kita akan menggunakan koordinat kartesius sebagai alat bantu kita untuk memudahkan memahami konsep dari transformasi ini. Nah, kalau kita menggunakan kartesius berarti harus ada yang namanya koordinat. Kalau kita berbicara tentang koordinat berarti di situ ada X dan Y gitu ya. Nah, kenapa nggak X, Y, Z? Sebenarnya bisa juga sih X, Y, Z gitu ya. Tapi kan ini kita tadi batasi di dimensi 2 saja. Berarti hanya X dan Y saja gitu ya. Nah, jadi segala sesuatunya gitu ya dalam unsur geometri ini, baik itu titik, baik itu garis, atau yang selain titik atau fungsi gitu ya, nanti bisa kita nyatakan dalam bentuk X dan Y. Oleh karena itu, di sini kita sepakati sama-sama bahwa mulai dari video yang pertama ini, ketika saya tuliskan XY itu adalah sesuatu ya yang akan dikenai transformasi, atau bisa kita sebut dengan objek transformasinya gitu ya. Nah, kemudian XY ini nanti ini akan berubah ya. XY ini akan berubah menjadi apa? X aksen, Y aksen gitu ya. X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen ini adalah hasil transformasi gitu ya. Ini adalah
hasil transformasi. Oke, nah nanti kita sebut dengan bayangan, gitu ya. Bayangan, artinya bayangan ini bukan hanya karena dicerminkan ya. Di sini bayangan ini kita sepakati sama-sama itu adalah hasil dari transformasi, baik itu dicerminkan, baik itu dirotasi, dilatasi atau translasi. Pokoknya hasil akhir setelah ditransformasi itu nanti kita sebut dengan bayangan, kira-kira seperti itu ya. Pokoknya yang ada aksen-aksen itu adalah bayangan, yang nggak ada aksen-aksennya itu adalah awal, gitu ya. Nah, kemudian tentunya nanti di antara mereka berdua ini ya, di antara mereka berdua ini ada proses, gitu ya. Ada proses. Nah, proses disinilah nanti yang disebut dengan transformasi. Ya, atau perubahan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, gambaran awal, pengenalan awal, dan gambaran umum tentang transformasi ya. Nanti biar teman-teman ketika menyaksikan video berikutnya nanti nggak bingung apa itu eksi, apa itu maksudnya aksen itu apa gitu ya. Ini kita sepakati dulu di video yang pertama ini gitu. Oke, nah itu dia pengenalan tentang transformasi geometri teman-teman ya. Yang pertama, nanti akan dilanjutkan di video kedua tentang translasi atau penggeseran. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.